Pada bulan September 2021, Konami akhirnya merilis game eFootball versi pertama. Game yang sudah dikembangkan sejak tahun 2020 tersebut dijanjikan akan membawa penyegaran dari game sepak bola Konami sebelumnya, yaitu seri Winning Eleven atau PES. Tapi ternyata semua itu hanya halusinasi Konami belaka. Karena selain gamenya dirilis dengan penuh masalah, juga karena Konami telah ingkar janji dari roadmap yang telah mereka umumkan sebelumnya. Hal ini karena sampai tahun 2025, game eFootball cuma memberikan sedikit peningkatan dan masih menghilangkan banyak fitur-fitur keren dari game Winning Eleven atau PES. Nah, apa sajakah fitur yang hilang itu? Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin hal-hal yang menjadikan eFootball terasa seperti downgrade besar-besaran dari seri game PES atau Winning Eleven. Jika kamu ingin menambahkan hal lain, silahkan tulis di komentar. Salah satu mekanik keren yang masih belum menunjukkan tanda-tanda kemunculannya pada game eFootball adalah Teammate Control, yang pertama kali diperkenalkan pada PES 2012 dan terakhir kali muncul pada PES 2021. Dengan mekanik ini, kita bisa menyuruh pemain yang kita inginkan untuk berlari ke depan mencari ruang saat kita sedang menguasai bola. Hal ini terasa banget mengurangi rasa frustasi karena tak perlu lagi menunggu pemain yang lain untuk otomatis berlari maju ke depan. Jadi, kitalah yang menentukan timingnya, kitalah yang menentukan momennya, kapan pemain tersebut akan bergerak. Bahkan ada opsi tambahan yang memungkinkan kita mengendalikan dua pemain sekaligus secara bersamaan pada bagian setting, yaitu satu pemain yang sedang menguasai bola dan satu lagi pemain yang kita gunakan untuk membuka ruang. Jadi, bukan cuma bisa lari ke depan saja. Sebenarnya ini adalah fitur terpenting jika Konami mau solusi termudah dan termurah untuk mengatasi masalah minimnya lisensi pada game eFootball. Seperti fitur edit mode pada game Winning Eleven 4, meskipun pada waktu itu masih terbatas hanya untuk mengganti nama pemain dan melakukan transfer pemain pada timnas Jepang senior dengan timnas Jepang U23. Tapi fitur itu terus berkembang sampai memungkinkan kita mendesain seragam sendiri, kemudian juga bisa mendesain stadion sendiri, sampai bisa membuat wajah 3 dimensi dalam gamenya, hanya dengan berbekal mengimpor file foto atau wajah doang. Meski sayangnya fitur ini enggak bertahan lama. Dan kerennya lagi, semua itu bisa dilakukan dengan cara yang mudah dan sederhana, tanpa para pemain, para pengguna itu mengerti beragam hal teknis yang rumit. Dan berkat fitur edit mode ini pula lah yang memungkinkan masalah lisensi pada game PES atau Winning Eleven dibereskan oleh komunitas tanpa perlu merepotkan Konami. Terlebih fitur semacam ini aman dari masalah lisensi karena yang memproduksi kontennya adalah para penggunanya dan bukan dari developer atau publishernya. Jadi nggak butuh izin khusus. Kalaupun ada risiko terburuk, itu cuma filenya harus dihapus jika dirasa terlalu sensitif. Seperti desain mobil Kim Jong-un pada game Forza Horizon yang ini. Berikutnya adalah fitur berganti strategi secara langsung dalam pertandingan. Jadi kita nggak perlu melakukan pause dulu untuk berganti strateginya. Dimana dengan 4 substrategi tersebut bisa kita pilih dari beberapa opsi substrategi yang ada di halaman setting, manajemen tim. Fitur ini sudah lama ada sejak game Winning Eleven 4 sampai PES 2021. Dan fitur ini juga memungkinkan kombinasi beberapa taktik secara bersamaan. Misalnya pada PES 2021, kita bisa mengkombinasikan taktik false nine dengan tiki-taka dan juga gegenpressing. Maka hal ini akan menambah variasi strategi yang ada sesuai dengan selera kita. Sekali lagi, semua itu bisa kita lakukan secara langsung dalam permainan tanpa perlu melakukan pause terlebih dahulu. Tapi entah kenapa Konami belum juga mengembalikan fitur keren ini pada game eFootball. Dan saya udah bosen saat main online ketemu lawan yang terlalu sering melakukan pause untuk berganti strategi. Beteloy. 4. Masih terkait aspek strategi dan taktik, opsi taktik pada game eFootball sangat terbatas. Apalagi jika dibandingkan dengan seri-seri lama, terutama pada era PS2, yang mempunyai lebih banyak opsi strategi sampai ke setiap individu pemain yang ada.
Seperti misalnya mengatur agresivitas setiap pemain, kemudian arah gerak pemain saat tim sedang menguasai bola, sampai tipikal marking setiap pemain juga bisa. Kemudian fitur ini mengalami beberapa perubahan, misalnya pada PES 2017 sampai PES 2021 yang memungkinkan kita seperti mengatur ketinggian garis pertahanan, kemudian kerapatan antar pemain, kemudian juga metode saat bertahan, itu bisa kita atur. Bahkan pada PES 2014 pernah ada fitur combination play untuk memilih gerakan kombinasi beberapa pemain sesuai dengan selera kita. Ini keren banget, tapi sayangnya nggak bertahan lama juga. Kemudian pada eFootball lagi-lagi, ya settingnya ini amat sangat terbatas. Dan itu bikin gamenya jadi membosankan. 5. Secara konsep, eFootball memang sangat berbeda dengan konsep Winning Eleven atau PES. Hal ini karena Konami tergiur dengan uang mudah dari mode Ultimate Team milik FIFA atau EAFC yang minim upaya tapi terbukti bisa menghasilkan pemasukan besar. Yang intinya modal sedikit tapi pemasukannya maksimal. Maka pada roadmap awalnya, Konami tampak cuma fokus pada mode Fantasy Football yang di game eFootball dinamakan sebagai mode Dream Team. Meski Konami pernah punya mode serupa pada mode My Club di PES, tapi sayangnya hasilnya masih jauh dari harapan. Dan itu kenapa Konami berganti konsep ke eFootball. Tapi kemudian setelah eFootball pertama kali dirilis dan dihujat para penggemar lamanya, akhirnya Konami merevisi roadmap-nya dengan menyebut akan merilis mode Master League dan juga edit mode melalui akun Twitter resmi eFootball. Di mana sampai sekarang mode Master League masih belum tampak hilalnya. Dan memang ada mode mileage, tapi tetap saja jauh banget dari mode Master League yang memiliki banyak aspek manajerial, jadi bukan cuma strategi saja. Bahkan pada mode My League, kita nggak bisa mengubah game speed-nya, padahal harusnya kan bisa kalau mode single player. Yang pernah main Master League pasti paham lah apa bedanya. Dan hal ini juga diikuti dengan belum adanya mode single player yang lain seperti Custom Cup, kemudian Custom League, sampai Become a Legend. Fitur yang satu ini sering dipakai anak rental kala bosan main game PES dengan tim yang itu-itu saja. Di mana mode bernama Random Selection Match ini akan membuat kita memainkan sebuah tim yang terdiri dari beberapa pemain secara acak berdasarkan beberapa tim dari liga atau negara yang kita pilih. Cara kerjanya sederhana banget, yaitu sebelum bertanding kita bisa memilih maksimal 4 tim berbeda, baik dari liga atau negara, yang nantinya game akan memilih acak 23 pemain dari keempat tim yang berbeda tersebut. Maka nggak ayal hal ini akan memberikan beragam kombinasi pemain dengan variasi yang lumayan berbeda-beda. Dari pemain bintang dengan skill tinggi sampai pemain ampas dengan skill ala kadarnya. Dan mode seru ini pertama kali hadir pada game Winning Eleven 10 atau PES 6, lalu kembali lagi pada PES 2018 sampai PES 2021. 7. Pada PES 2019, Konami memperkenalkan fitur baru yang sebelumnya sudah lebih dulu ada pada game FIFA 17, dan fitur tersebut adalah untuk melakukan pergantian pemain secara cepat tanpa perlu melakukan pause dan masuk ke menu strategi terlebih dahulu. Fitur ini memang tampak sepele, tapi menghemat waktu dalam melakukan pergantian pemain. Cara kerja fitur ini juga sederhana saja dan tidak mengganggu jalannya pertandingan, yaitu cukup dengan menekan tombol pergantian pemain pada saat bola sedang di luar lapangan. Dan nanti sambil menunggu bola kembali dimainkan, termasuk saat cutscene, kita bisa memilih pemain mana saja yang mau kita ganti. Sangat praktis dan fungsional. Tapi sekali lagi, ini juga entah kenapa belum hadir pada game eFootball. Padahal fitur ini ada dari PES 2019 sampai PES 2021. 8. Salah satu fitur yang sempat memancing kontroversi di antara para fans yaitu adanya fitur diving yang mulai diperkenalkan pada PES 2008 versi Next Gen kala itu. Jadi bukan PES 2008 yang versi PS2. Dan sebenarnya Konami sudah melakukan balancing yang baik untuk mekanik ini, di mana proses untuk melakukannya dibuat rumit banget. Dari banyaknya tombol yang harus ditekan sampai timing yang juga harus tepat. Dan karena tanpa timing yang tepat, maka bukannya tim lawan yang dapat hukuman, tapi pemain yang melakukan diving lah yang bakal mendapatkan hukuman, meski nggak bakal langsung di kartu merah. Dan fitur diving ini terakhir kali ada pada game PES 2021. Di eFootball sepertinya dihapus permanen. Atau karena Konami terlalu malas membuatnya. 9. Bagi para pemain angkatan purba sejak zaman game Winning Eleven 4, kamu, pasti paham ada fitur keren yang membuat para bocil hobi menenteng memori card PS1 atau PS2
saat mau adu jago main game Winning Eleven atau PES. Hal tersebut adalah karena adanya fitur menyimpan tim racikan kita dari mode Master League untuk digunakan bertanding melawan pemain lain pada exhibition match pada satu konsol yang sama. Jadi mainnya barengan di satu TV dan satu konsol yang sama. Termasuk juga adanya fitur menyimpan tim racikan online pada mode My Club pada PES yang modern supaya bisa digunakan untuk bermain exhibition match secara offline. Meski bedanya, untuk hal tersebut, filenya disimpan dengan flash disk biasa dan bukan memory card. Hal ini tentu sangat berbeda rasanya dengan bertanding antar tim racikan tapi cuma secara online, yang cuma saling menatap layar doang tanpa ada interaksi langsung secara tatap muka seperti pada game eFootball saat ini. Jadi sangat berbeda dengan era PES atau Winning Eleven dulu yang harus secara tatap muka. Game bola simulatif nggak harus selalu serius. Kadang ada bagusnya juga diberi beberapa sentuhan humor supaya para pemain nggak jenuh. Seperti pada game PES 6 atau Winning Eleven 10 yang memiliki kostum absurd seperti raptor, burung unta, dan juga penguin, lengkap dengan suara ngartun tuing-tuingnya itu. Apakah hal tersebut masih belum cukup kocak? Nah, jika kita memainkan versi Winning Eleven 10, ada tambahan beberapa bola absurd yang bisa kita gunakan. Mulai dari bola daging, bola semangka, bola melon, sampai tempat minum kayu itu juga ada. Hal ini terbukti bisa diterima banyak fans, daripada jersey tambahan dengan desain norak seperti pada game eFootball yang seakan seperti dibuat oleh orang yang baru belajar desain. Ya, itulah fitur-fitur keren dari era Winning Eleven atau PES yang dihapus pada game eFootball. Apakah menurutmu Konami melakukan hal tersebut pada game eFootball karena mereka memang kesulitan untuk melakukannya? Atau Konami menyunat fitur-fitur tersebut karena terpaksa demi menyesuaikan dengan keterbatasan pada perangkat mobile? Ya, karena pada dasarnya game eFootball versi mobile dan versi konsol atau PC adalah satu game yang sama dan bukan dua versi game yang benar-benar berbeda seperti layaknya PES Mobile dengan PES konsol dan PC pada waktu itu. Ya, Konami memang konyol. Gimana menurutmu? Yuk tulis di komentar.